Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mensimulasikan membeli video skema suatu skema jaringan, yang mana jaringan ini berada di sebuah gedung, yaitu Gedung Serbaguna Budi Utomo, yang akan saya jadikan sampel dalam video kali ini. Adapun rincian dari skema jaringan tersebut memiliki dua server, diantaranya satu server DHCP dengan satu server DNS, lalu memiliki dua router dan dua access point, dan memiliki satu switch yang berhubungan dengan 5 laptop dan 5 smartphone. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk yang pertama, kita lakukan setting IP di dalam router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke router 1, lalu di interface, di bagian interface kita masuk ke fast ethernet 0. Fast ethernet 0 ini berhubungan dengan server DNS. Oke, sebentar. Masuk ke router 1. Nah, bagian interface kita setting dulu di bagian fast ethernet 0. Nah, fast ethernet 0 ini berhubungan dengan switch bagian bawah ini. Nah, untuk settingannya sendiri kita klik tombol on ini terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP address. Di sini saya masukkan IP dengan nomor 192.168.81.1 dengan subnet mask /26, yaitu 192. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setting fast ethernet 1. Nah, untuk fast ethernet 1 ini yang menghubungkan dengan router 1 ke server DNS. Oke. Jangan lupa kita klik tombol on terlebih dahulu supaya dapat berjalan. Lalu di sini IP-nya saya masukkan nomor IP 818181.2. Oke. Dengan subnet mask /25, yaitu 128. Oke. Dan jangan lupa kita setting serialnya. Di sini serial 2 ya, saya buat serial 2, dan di router 2 otomatis menjadi serial 3 ya. Di serial 2 ini jangan lupa klik tombol on. Saya beri IP-nya, saya beri 10.10.81.1 dengan subnet mask /24, yaitu 0. Oke. Nah, kemudian karena kita menggunakan router RIP, diantaranya juga memakai dinamik, maka kita setting di routingnya, kita masuk ke RIP ya. Nah, lalu kita tambahkan di sini, kita tambahkan IP yang berhubungannya atau yang menyambung dengan router 1. Nah, adapun IP yang menyambung dengan router 1 yaitu diantaranya di sini saya sudah membuat, yaitu 10.10.81.1.
yaitu yang berhubungan dengan router 2. Oke, maka kita tambahkan. Jika sudah, maka akan jadi seperti ini. Begitupun juga yang lainnya. Yang berhubungan dengan server ada 818181.2, maka jadi seperti ini. Kemudian yang berhubungan dengan switch akan jadi seperti ini. Oke, jangan lupa kita tulis nomor lalu kita add, tambahkan ya. Setelah itu kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2 sama dengan settingan tadi. Kita masuk fast ethernet 0, yaitu yang menghubungkan dengan access point ini, access point 2, yaitu pertama kita klik tombol on, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya buat IP 192.168.81.64 dengan /25, yaitu .128. Nah, dikarenakan di router 2 yang terhubung dengan router 2 adalah cuma satu ya, yang selain router, maka yang dibuat hanya fast ethernet 0 saja, karena yang berhubungan cuma satu. Lalu router 2 ini menampilkan hubungan dengan router 1, yang mana router 1 sudah memakai serial 2, maka otomatis router 2 harus memakai serial 3 supaya dapat terhubung. Nah, untuk serial 3 kita klik tombol on terlebih dahulu, lalu klik IP-nya. Jangan lupa IP-nya yang berhubungan dengan router 1, yaitu yang berhubungan dengan serial 2, maka harus sama IP-nya, kecuali di bagian nomor paling belakang itu harus berbeda. Lalu subnet masknya juga sama, 124.255.0. Oke. Lalu kita masuk ke setting RIP-nya. Nah, setting RIP-nya yaitu IP-IP yang berhubungan dengan router 2. Nah, di sini router 2 berhubungan dengan dua kabel ya, dua jaringan, dua kabel, yaitu kabel ke access point yang mana IP-nya adalah ini 192.168.81.64, dan yang kedua adalah kabel menuju ke router 1 yaitu 10.10.81.2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting server. Lalu kita masuk ke desktop dan IP configuration ya. Nah, di sini kita buat klik tombol statik, lalu masukkan IP-nya. Di sini saya buat IP 818181.1 dengan subnet mask /25 yaitu .128 dengan default gateway yang telah ditentukan oleh router. Adapun kabel yang berhubungan dengan router dan DNS server adalah fast ethernet 1, yaitu fast ethernet 1 memiliki IP 818181.2, maka server memiliki default gateway yaitu dari router fast ethernet 1, maka IP-nya adalah 818181.2. Oke, pastikan tombol yang dipilih adalah tombol statik. Oke, selanjutnya kita ke server DHCP. Jangan lupa klik tombol statik. Nah, di sini saya beri IP 192.168.81.10
dengan subnet mask /26 yaitu 192. Dengan default gateway, karena server DHCP ini kabelnya berhubungan dengan router 1 dan di bagian fast Ethernet 0, dan adapun fast Ethernet 0 IP-nya adalah 192.168.81.1, maka default gateway di server DHCP adalah IP dari fast Ethernet 0 di dalam router 1, yaitu 192.168.81.1. Dan DNS servernya adalah DNS server di pusat, yaitu server pusat DNS, yang mana IP-nya adalah 818181.1. Oke. Dan jangan lupa di bagian DHCP server kita klik service, kita buat DHCP-nya. Karena server ini khusus DHCP, maka kita buat DHCP-nya dengan klik service lalu pilih DHCP dan kita setting di dalam DHCP-nya. Kita pastikan tombol on dipilih, kita klik. Lalu untuk pool name-nya terserah. Di sini saya defaultkan server pool. Lalu default gateway-nya yaitu default gateway yang telah terhubung dari server DHCP ke router. Di sini terhubungnya ke router 1 di bagian fast Ethernet 0, yaitu default gateway-nya 192.168.81.1. Dengan DNS server, DNS-nya hanya satu, yaitu DNS server pusat, yaitu 8181.1. Dan di sini saya misalkan saya mulai start IP address, saya buat 192.168.81.1. Ini adalah startnya ya, untuk memulai mengotomatiskan mencarikan nilai IP yang ingin dipilih. Dan di sini subnet mask-nya saya buat /26 yaitu 192, maka otomatis maksimum numbernya seperti ini. Di sini kita bisa buat maksimumnya berapa, misalkan saya buat misal 50. Oke, kalau sudah ini dikosongi saja, lalu kita save. Oke, kita save saja ya. Oke, setelah itu kita masuk ke setting access point. Yang pertama access point 1 terlebih dahulu. Klik konfigurasi, pilih port 1. Di sini settingannya pastikan klik tombol on terlebih dahulu. Klik tombol on terlebih dahulu. Lalu untuk SSID-nya ini diberi nama terserah. Di sini saya defaultkan. Terus kita pilih autentikasinya WPA2 PSK yang memiliki keamanan tercanggih, dan di sini saya beri password seperti ini. Ini hanya contoh saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting access point 2. Untuk setting access point 2 kita masuk ke konfigurasi, lalu port 1. Di sini jangan lupa klik tombol on. Oke. Klik tombol on. Lalu saya beri autentikasi WPA2 PSK dengan password seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 5 klien atau 5 perangkat di bagian kanan dan kiri. Nah, di sini saya buat 5 klien atau 5 perangkat di bagian kiri. Ini adalah dinamik. Dan untuk yang 5 perangkat di bagian kanan atau klien bagian kanan ini saya buat statik.
Nah, terlebih dahulu kita buat yang bagian kanan terlebih dahulu aja ya. Bagian kanan kita buat statik. Kita masuk dulu, masuk ke konfigurasi, lalu pilih wireless 0 ya. Jangan lupa klik tombol on terlebih dahulu, pastikan untuk SSID nya, karena di SSID di dalam access point tadi default, tidak saya beri nama, tidak saya ganti, maka di sini juga saya beri nama default. Dan autentikasi dari access point 2 tadi adalah WPA2PSK ya. Autentikasi dari access point 2 adalah WPA2PSK dan dengan password tidak ada. Nah, maka sudah selesai. Oke. Dan kita masuk ke desktop. Maka jika ini sudah selesai, maka HP 3 ini akan terhubung ke access point 2. Selanjutnya kita masuk ke desktop, bagian IP config, bagian tombol statik. Di bagian IP nya kita isi dengan IP terlebih dahulu. Ini IP seperti yang saya buat, yaitu 192.168.81.65 dengan subnet mask 128 yaitu /25, dengan gateway yaitu gateway yang berhubung dengan router 2 dari access point 2 dengan DNS pusat 8181.1. Oke, pastikan ini klik tombol statik, karena di bagian perangkat ini, 5 perangkat ini kita buat statik. Oke. Dan di bagian 5 perangkat ini kita buat terhubung dengan access point 2 yang memiliki autentikasi WPA2PSK dan password tidak ada. Oke. Lalu untuk laptop, untuk settingannya kita matikan tombol power terlebih dahulu. Ini adalah tombol powernya. Pastikan lampu sudah mati, itu tanda kalau power sudah mati. Lalu kita tarik modul ini dan kita ganti dengan modul yang baru supaya wireless dapat terhubung. Lalu kita masuk ke konfigurasi. Setelah diganti, kita klik tombol power lagi. Oke. Lalu kita masuk ke konfigurasi. Nah, maka akan muncul wireless 0 ini, pilihan wireless 0 di dalam interface. Setelah kita pilih, kita setting di dalam wirelessnya. Klik tombol on. Pastikan autentikasinya terhubung dengan autentikasi di access point 2. Oke. Passwordnya juga. Lalu setelah terhubung, oke ya, sudah. Pastikan konfigurasinya statik, karena di bagian ini kita buat statik. Jika sudah, maka akan terhubung. Oke, kita tunggu apakah terhubung. Kita pastikan oke, sama. Oke, kita cek lagi di bagian modulnya. Kita ulang, lalu kita ganti yang baru, lalu kita klik tombol power lagi, lalu masuk ke config bagian wirelessnya.
pastikan IP konfigurasinya statik. Oke. Lalu kita masuk ke desktop, di IP konfigurasi. Oke, di sini kita buat IP-nya di sini kita buat IP-nya yaitu 192.168.81.66 ya, dengan subnet mask /25 yaitu 108, dengan gateway 192.168.81.64 karena berhubungan dengan router 2, dengan DNS yaitu DNS pusat. Oke, sudah. Nah, begitupun juga perangkat-perangkat yang lainnya juga sama seperti itu ya, juga caranya. Sebentar. Nah, oke, sudah terhubung. Begitupun juga perangkat lainnya juga settingannya sama seperti tadi ya. Untuk settingan HP 5 saya beri IP seperti berikut. Oke. Untuk yang laptop 5 settingan IP-nya adalah seperti berikut. Oke. Untuk HP 4 settingan IP-nya adalah seperti berikut ya. Oke. Selanjutnya kita setting 5 klien atau 5 perangkat yang berada di bagian kiri. Nah, untuk yang perangkat ini kita sambungkan ke access point 1 dengan autentikasi WPA2 PSK dan memiliki password langsung aja. Oke. Untuk settingannya laptop sama seperti tadi, kita ganti terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk ke config, kita pastikan wirelessnya sudah terhubung dengan access point 1, pastikan klik tombol on. Oke. Dan di IP konfigurasinya kita pilih DHCP. Nah, untuk lebih detailnya kita masuk ke desktop, masuk ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita pilih DHCP. Ya, kita pilih DHCP, maka akan di sini saya beri contoh, kita pilih DHCP. Ya. Maka akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server tadi. Oke. Lalu untuk IP2 juga sama. Kita masuk ke desktop, bagian IP. Kita cari DHCP servernya, IP-nya. Kita cari IP-nya karena ini dinamik. Oke. Dan mendapatkan IP 192.168.81.7. Oke. Begitu juga seterusnya untuk perangkat yang lainnya. DHCP. Oke.
Nah, oke. Semua perangkat sudah memiliki IP. Oke, langsung saja kita coba jalankan, kita coba buktikan dengan cara ping. Kita coba apakah sudah terhubung, sudah tersambung. Kita coba ping dengan cara masuk ke perangkat laptop. Saya coba masuk ke command prompt dengan cara ketik ping spasi IP yang dituju. Saya misalkan IP yang dituju adalah IP dari laptop 3, yaitu yang memiliki IP 81.3. Lalu klik enter. Oke, replay. Nah, ini tandanya bahwa laptop 2 dengan laptop 3 sudah terhubung, sudah tersambung ya. Oke. Itu selanjutnya kita coba lagi ping menuju ke DNS server yang memiliki IP 81.1, lalu klik enter. Nah, jika sahabat mereplay, ya tandanya bahwa laptop menuju ke DNS sudah terhubung. Tidak hanya itu, kita coba buktikan lagi ping spasi IP yang dituju, yaitu IP dari DHCP server. Lalu klik enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ke lain perangkat, yaitu perangkat statik. Kita coba menuju ke HP 4 yang mana IP-nya yaitu 192.168.81.69. Klik enter. Kita cek. Oke, berhasil ya. Lalu kita coba lagi ping menuju perangkat sebelahnya, itu 68. Klik enter. Oke, berhasil ya. Kita coba sebaliknya, kita coba dari perangkat statik. Kita coba dari HP 5. Masuk ke command prompt. Kita ketik ping spasi IP yang dituju, yaitu kita coba IP dari laptop 3, yaitu .3. Klik enter. Replay. Oke, berhasil. Kita coba lagi ping menuju ke HP 1, yaitu IP-nya seperti berikut. Klik enter. Oke, berhasil. Kita coba lagi ping menuju ke DNS server. Oke. 81.1. Enter. Nah, oke, berhasil. Kita coba lagi ping menuju ke DHCP server, yaitu IP-nya seperti berikut. Lalu klik enter. Replay. Oke, berhasil. Nah, begitu pun juga untuk perangkat-perangkat lainnya juga caranya sama. Pastikan untuk semua perangkat kita coba lakukan ping. Lakukan cara ping untuk membuktikan apakah perangkat satu dengan perangkat lainnya sudah terhubung, sudah tersambung. Oke, seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.